Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin membuat sedikit tutorial untuk cara menyuntik pengencer darah beserta tips-tipsnya. Oke, di sini saya coba untuk memperagakan cara memakai suntiknya ya. Maksudnya bukan disuntikkan ya, untuk memasang suntiknya tersebut. Awalnya saya juga bingung, cuman ternyata petunjuknya mudah sekali ya. Seperti ini. Ini yang belum dibuka, ini masih segel. Jangan lupa dilihat expirednya berapa, ada di sini. Di sini expired 28 Maret 2026. Nah, sambungan yang ini tutupnya jangan diputar tapi dipatahin, dipotek seperti ini. Nah, hati-hati, jangan disentuh bagian ini. Nah, ini untuk jarumnya. Jangan sampai disentuh bagian bukaan jarumnya, dibuka, awas, hati-hati. Lalu dimasukkan seperti ini, diputar, ya, sudah bisa dipakai. Namun perlu diingat, di sini ada gelembung udara, maksudnya isi suntikannya itu tidak sampai ke atas, nggak tahu kenapa ya. Jadi nanti sebelum disuntik ini dikeluarkan dulu udaranya, jangan sampai tumpah airnya. Nah, setelah dikeluarkan udaranya sampai ke sini airnya, baru siap untuk disuntikan ke perut. Tips dari saya agar waktu menyuntik ke perut itu tidak biru-biru, karena kalau salah suntik, misalnya kena pembuluh darah atau suntikannya di bagian yang keras tuh gimana, nah itu bisa menyebabkan memar seperti gambar di sini, dan itu cukup sakit ya ketika ketekan. Sebenarnya tempat suntikan pengencer darah itu tidak hanya di perut, akan tetapi juga ada di paha bagian luar dan lengan bagian luar. Namun ya lebih gampang kalau buat saya sih di perut. Dan saat mau disuntikan itu ambil sedikit daging perutnya untuk dicubit, baru disuntikan. Cuman karena seiring berjalannya waktu, perutnya kan sudah mulai menegang ya sama mengeras, jadi agak susah untuk mencubitnya. Yang jelas jarum suntiknya harus mengenai area sekutan ya. Kalau tips dari saya baru ngertinya pas usia 7 bulan kehamilan. Itu nanti pas nyari tempatnya itu, kalau awal-awal masih mudah ya, masih lembut. Cuman seiring berjalannya waktu kehamilan, perut itu pasti akan kulitnya menegang gitu kan, otomatis jadi agak keras. Apalagi kalau perutnya lagi kenceng. Caranya itu dicari spot yang tidak terlalu kencang. Oh ya, untuk area suntikan itu sebelah sini ya, sekitar 2 cm dari sekitar pusar ke kiri atau ke kanan. Tapi cuma sampai batas di bawah dada dan di atas tulang selangka ya kalau nggak salah. Kalau bisa diusahakan mulai dari pusar ke atas sampai ke sini, sekitar sini, dicari. Nanti kalau sudah dapat, ditekan. Kalau agak lunak sedikit, nggak kenceng, coba tusukkan sedikit jarumnya. Kalau misalnya jarumnya itu pas ditusukkan sakit banget, perih banget, jangan dicari lagi spot yang lain. Kemudian setelah dapat spot yang lain, coba dimasukkan. Kalau seandainya pas dimasukkan tidak begitu sakit dan lancar masukannya, nggak macet seperti terhalang kulit yang keras ya, langsung sep gitu, langsung masuk gitu aja, dorongannya langsung lembut gitu kan. Pokoknya gampang lah masuknya jarumnya itu. Nah, insya Allah itu tidak akan berdarah, pelan-pelan. Jadi pas masukinnya itu agak pelan dikit, dirasa-rasa aja. Terus pas udah jarumnya masuk, langsung dimasukkan cairannya, ditekan ya, cuman agak pelan-pelan aja. Terus cabutnya juga pelan, jangan sampai goyang ya. Kalau sudah, nanti insya Allah itu tidak akan berdarah dan tidak akan memar. Itu saya udah coba. Dan jarum suntik bekas itu jangan dibuang sembarangan ya teman-teman. Jarum suntik bekas itu dikumpulkan. Kalau saya di kaleng seperti ini yang aman. Nanti ketika saya ke rumah sakit, saya nanti pergi ke ruangan
lab atau suntikan lah gitu, minta tolong bisa buang sendiri, minta izin untuk buang di sana. Di situ kan ada wadah khusus untuk pembuangan jarum bekas, karena ya kalau kita masyarakat awam seperti ini nggak tahu ya buangnya di mana. Saya juga belum tahu, yang saya tahu ya cuma di rumah sakit. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini nggak apa-apa, boleh kok. Cuman kalau bisa jangan sekaligus buangnya, dicicil. Kalau saya karena 2 kali atau 3 kali sebulan ke rumah sakit ya, jadi saya setiap kali ke rumah sakit ya buangnya segitu. Misalnya saya bisa buang ke rumah sakit 3 kali cicil gitu, karena saya pernah ya buang sekaligus 1 bulan itu ke rumah sakit. Itu kayak orang apa ya, nakesnya kayak kurang suka karena mereka takut nanti mereka yang kena, katanya itu sampahnya ditimbang. Saya kurang paham juga ya, jadi kalau bisa dicicil aja. Oke, sekian dulu video tips dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.